sampaikan dari hamba-Mu saat ini Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah memuliakan Tuhan, dan selamat merayakan hari Pentakosta, hari pembaptisan Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus. Pagi hari ini kita akan membaca Kisah 2 ayat 1 sampai yang keempat. Kalau sudah dapat, dipersilakan untuk berdiri menghormati firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Semua berkata amin. Silakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini adalah hari ke-50 sejak hari Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari Pentakosta dalam Kisah 2 adalah perintah untuk berkumpul di Yerusalem. Hal tersebut saudara bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Di mana dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini merupakan perintah Yesus Kristus kepada murid-murid, sehingga pada hari Pentakosta mereka menuruti perintah tersebut dan mereka berkumpul di Yerusalem. Di dalam pembacaan kita tadi, kalau kita perhatikan baik-baik, ada hal-hal yang perlu kita ketahui yang terjadi di Yerusalem dikala mereka berkumpul, atau murid-murid diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem. Kalau kita membaca kembali di dalam Kisah 2 ayat 2, saudara perhatikan di situ dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi saudara yang dikasih Kristus, peristiwa yang mereka alami di dalam Kisah 2 ayat 2 seperti tiupan angin keras turun dari langit. Angin ini, apabila saudara membaca Alkitab,
saudara akan menemukan bahwa angin di dalam Alkitab menunjuk atau menggambarkan kepada Roh Kudus. Jadi sekali lagi, angin di dalam Alkitab menunjuk atau menggambarkan kepada Roh Kudus. Saudara bisa melihat dan membaca itu dalam Yohanes 3 ayat yang ke-8. Dikatakan di situ, angin itu bertiup kemana ia mau. Dan dikatakan selanjutnya, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Dan Yesus mengatakan demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Jadi kita lihat orang yang lahir dari Roh digambarkan seperti angin yang bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana dan dia akan kemana atau kemana ia pergi. Jadi ini gambaran tentang tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Sebab itu saya katakan tadi, angin ini menggambarkan kepada kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan umat. Juga saudara bisa melihat di dalam Yeskel 37 ayat 9, 37 ayat 10, 37 ayat 14. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Jadi keempat penjuru angin, timur, barat, utara, selatan. Dan dikatakan selanjutnya, berhembuslah dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Dan Yeskel lanjutkan dalam nubuat ini, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepada Yeskel itu sendiri. Dan selanjutnya, dan nafas hidup itu masuk dalam kehidupan mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Dan selanjutnya ayat yang ke-37, loncat ayat pasal 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Jadi aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikianlah firman Tuhan. Jadi kita lihat, Yeskel melihat satu lembah. Kemudian di lembah itu ada banyak tulang belulang. Dan Yeskel bernubuat di situ. Dan ada satu gerakan yang besar di mana tulang-tulang itu mencari pasangannya dan berbunyi gertak-gertuk. Kemudian Yeskel bernubuat lagi sesuai dengan firman Tuhan. Maka angin bertiup dari timur, barat, utara, selatan, yang menggambarkan tentang Roh. Dan kemudian masuk ke semua tulang belulang yang sudah menjadi satu itu, dan timbul urat-urat dan timbul daging, dan akhirnya nafas kehidupan itu diberikan menjadi satu tentara yang besar. Jadi kita lihat di sini gambaran tentang Roh Kudus itu sangat jelas bagi kita.
bahwa angin itu menggambarkan tentang kehadiran Roh Kudus. Bukan cuma itu, di dalam Yohanes 20 ayat 22 juga dikatakan seperti ini. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi kita lihat hembusan angin ditiupkan kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Jadi gambaran angin yang turun itu di dalam Kisah 2 ayat 2 menggambarkan tentang Roh Kudus, di mana tiupan angin yang keras yang kedengaran turun kepada kelompok umat Tuhan, termasuk rasul-rasul pada waktu itu yang berkumpul di Yerusalem, yang menurut perintah Tuhan itu terdengar seperti hembusan angin keras, dan itu tandanya Roh Kudus mau turun dalam kehidupan mereka. Jadi kita lihat pembaptisan Roh Kudus itu ada tanda-tanda mujizat juga di kala waktu kedatangan atau waktu pembaptisan Roh Kudus. Selanjutnya, kalau kita melihat terus di dalam Kisah 2 ayat 33 juga tampak seperti nyala lidah api. Tampak seperti nyala lidah api. Jadi di atas kepala mereka masing-masing ada seperti nyala. Jadi kelihatan seperti ada nyala api. Ada lampu-lampu kecil atau seperti lilin begitu. Obor-obor kecil. Seperti nyala lidah api. Itu juga berbicara tentang gambaran penyucian dari api atau fungsi dari api yang memberikan penyucian atau pengudusan untuk merubah umat, untuk merubah kehidupan orang yang hadir di kala itu. Apa yang harus dirubah? Yaitu kehidupan mereka. Mereka harus dikuduskan. Yang dirubah itu yaitu perasaan mereka. Dimana kalau tadinya perasaan mereka itu mungkin suka takut, suka kecewa, dan berbagai macam perasaan-perasaan yang negatif yang timbul di dalam perasaan mereka. Karena perasaan itu adalah satu kejiwaan seorang yang tidak stabil. Bisa saja hari ini perasaannya ada sukacita, tapi besok bisa merasa susah. Sekarang senang, besok susah, dan seterusnya ada perubahan-perubahan tidak stabil. Kehidupan murid-murid itu masih dicekam dengan ketakutan tentang penganiayaan Kristus. Jadi kehidupan perasaan mereka itu harus diubah, dinetralkan kembali, supaya mereka tidak memiliki perasaan takut. Kemudian pikiran mereka juga dan kehendak itu harus diubah, harus dikuduskan, disucikan. Sama dengan perasaan, pikiran itu selalu berubah-ubah. Sekarang ya, besok tidak.
Kehendak juga seringkali mau melangkah, tapi seringkali juga tidak mau melangkah. Artinya pikiran, perasaan, dan kehendak itu tidak stabil. Maka untuk hal ini di dalam pencurahan Roh Kudus, Tuhan mengubah pikiran, perasaan, dan kehendak mereka. Karena Tuhan akan memakai mereka untuk memberitakan Injil di mana-mana. Sebagaimana di dalam Kisah 1 ayat 8. Apabila kuasa turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Bukan cuma di Yerusalem, tetapi lebih luas lagi Yudea, bahkan lebih luas lagi sampai ke ujung bumi atau ke seluruh dunia memberitakan Injil. Nah, apabila untuk menunaikan tugas ini, pikiran itu harus dirubah. Pikiran itu harus dikuduskan. Perasaan mereka harus dirubah, harus dikuduskan. Kehendak mereka harus dirubah, dikuduskan, supaya mereka dapat melangkah dengan kepenuhan Roh Kudus, dengan penuh kuasa, dengan satu keyakinan iman bahwa pelayanan mereka ini ada pelayan yang mulia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, bukan saja di Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Itulah maksud dari api yang bisa mengubah kehidupan seorang, yang menggambarkan tentang kuasa Roh Kudus yang turun, yaitu mereka diinsafkan dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu juga saudara bisa melihat di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 9 dan Yohanes 16 ayat 13. Dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa yang datang itu? Itu berbicara tentang Roh Kudus. Jadi dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap percaya kepada Yesus, katanya. Tetapi apabila datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan datang berbicara tentang dirinya sendiri. Tetapi dikatakan di sini, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus menginsafkan dari dosa, kebenaran, dan penghakiman, supaya kita berlayak di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Juga apabila kita membaca selanjutnya, tadi dalam ayat 3, sekarang ayat 4. Roh Kudus turun memenuhi atas mereka. Dan pada waktu itu yang berkumpul di situ ada 120 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang berkumpul di situ, saudara tahu, ada 120 orang yang kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita lihat orang yang memenuhi perintah Yesus atau yang melaksanakan perintah Yesus untuk diam di Yerusalem atau tinggal di Yerusalem, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi atas mereka. Dan pada waktu itu seperti saya katakan tadi ada 120. Dari mana kita tahu 120? Kisah 1 ayat 15 dikatakan pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul di situ. Kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi
ada 120 orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya dan yakini tentang pembaptisan Roh Kudus ini? Dan kalau kita yakin dan percaya, maka pembaptisan Roh Kudus ini harus kita alami dalam hidup kita. Karena pembaptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus adalah janji bagi kita. Itu janji. Karena ini janji harus kita alami. Saudara bisa melihat di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 17, dan Yohanes 14 ayat 26. Di mana Yesus berkata seperti ini. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Dan ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu atau kukatakan kepadamu. Jadi di sini kita lihat ini merupakan janji. Oleh sebab itu, karena ini merupakan janji, maka kita harus mengalami baptisan Roh Kudus ini. Tidak bisa tidak. Orang percaya harus mengalami hal ini. Itu juga terlihat di dalam ucapan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh itu akan diutus, diberikan oleh Tuhan yang keluar dari Bapa. Jadi ini nyata bahwa kita harus memiliki. Seperti saya katakan, tidak bisa tidak. Kita harus memiliki. Itu juga dikatakan di dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Kalau saudara perhatikan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini kata siapa? Yohanes Pembaptis. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan membaptis dengan api. Jadi kita lihat api turun, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ada lidah api, atau ada lidah-lidah seperti api yang turun dalam kehidupan mereka. Ini sudah jelas bahwa kita harus memenuhi pembaptisan Roh Kudus itu. Sebenarnya ada banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjuk kepada janji untuk kita diberikan atau dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah 2 ayat 4 ini juga kita melihat di sini, atau di dalam pembacaan kita,
Ada bahasa lidah sebagai karunia yang harus kita miliki sebagai tanda orang percaya. Di dalam ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mereka katakan. Nah, saudara yang dikasih Kristus, karena bahasa lidah sebagai karunia yang harus kita miliki sebagai orang percaya, karena ini merupakan satu tanda bukti bahwa kita ini menjadi orang percaya. Jadi bahasa lidah itu merupakan tanda. Itu saudara bisa melihat bahwa itu memang benar merupakan tanda. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Itu bahasa lidah. Ini merupakan tanda. Mengusir setan sudah dilaksanakan oleh murid-murid waktu Yesus menyuruh, seperti saya katakan dalam khotbah yang lalu. 12 murid diutus, kemudian 70 murid. Tetapi mereka harus dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus. Bukan setelah mereka mengusir setan pada waktu itu. Wah, ini sudah tanda orang percaya. Ya memang mereka percaya kepada perintah Yesus. Tetapi untuk bahasa baru, bahasa lain, bahasa roh itu nanti mereka terima waktu hari Pentakosta itu. Dan ini merupakan tanda orang yang percaya kepada Kristus. Nah, apabila kita ingin mengetahui bahwa apakah kepercayaanku itu sudah sungguh-sungguh, maka ingat, kita harus alami hal ini. Jangan kita mengabaikan. Kita berdoa, Tuhan, bagaimana supaya saya memiliki tanda ini? Ya, kita berdoa. Karena murid-murid pada waktu itu mereka berdoa. Waktu mereka disuruh oleh Yesus tunggu di Yerusalem, mereka berdoa. Dan ini harus kita miliki, yaitu pembacaan kita tadi. Dan kita lihat apa juga kata Paulus kepada umat Tuhan yang mau bertumbuh atau mulai percaya kepada Kristus. Saudara bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus. Perhatikan, ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan apa selanjutnya yang terjadi? Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi kita lihat umat Tuhan yang baru datang di Efesus atau baru menjadi percaya di Efesus harus mengalami hal ini. Bukan tidak. Jadi bagaimana dengan kita? Ya harus. Dan kita harus tahu apa fungsi dari bahasa roh itu. Sehingga kita harus memilikinya. Kita harus tahu fungsinya. Jangan cuma tahu berbahasa roh. Jangan hanya tahu diajar-ajar. Sebutkan ini, sebutkan kata-kata ini. Seringkali bahasa roh itu mereka
ya, mempermudah, merekayasa. Karena mereka tidak tahu apa fungsinya. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh atau dengan bahasa roh, dia itu tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, atau berkata-kata kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi kalau saudara berbahasa roh, tidak seorang pun yang mengerti bahasa itu. Karena oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh fungsinya itu kita menyampaikan sesuatu kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah dalam satu tingkat yang lebih tinggi dari doa yang biasa kita berdoa, yang memakai bahasa sehari-hari. Tapi dikatakan tidak ada seorang manusia pun yang tahu bahasa itu yang kita tujukan kepada Allah, yang artinya hanya Allah yang tahu apa yang kita sebutkan. Iblis pun tidak tahu. Nah, tidak dikatakan di sini iblis tahu. Tidak, karena itu rahasia. Jadi kalau kita sudah memiliki satu doa pada tingkat atau level yang berikutnya, yaitu kita menyampaikan doa dengan bahasa roh kepada Allah, karena kita bukan berkata-kata kepada manusia, hanya kepada Allah, dan mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh itu untuk komunikasi kita dengan Tuhan. Dan Paulus merindukan supaya kita memiliki atau menggunakan atau menerima karunia ini. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima, Paulus katakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa. Tapi dia mau supaya lebih baik kita bernubuat. Sebab dia katakan bernubuat itu lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Terkecuali kalau dia dapat menerjemahkan atau menafsirkan sehingga jemaat bisa tahu dan dapat dibangun. Jadi kerinduan Paulus dan tentunya kerinduan Yesus supaya kita juga dapat berbahasa yang baru ini atau bahasa roh. Dan supaya kita juga dapat menafsirkan bahasa roh. Jadi apabila kita sudah berbahasa roh, sudah bisa berbahasa roh, sudah mendapatkan karunia ini, bukan karunia yang rekayasa ya, yang disuruh mari kita berbahasa roh, bukan itu. Karunia yang memang diberikan oleh Tuhan ke lidah kita untuk kita mengucapkan. Kan bahasa roh itu diberikan oleh Tuhan untuk mengatakannya. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia menafsirkannya. 1 Korintus 14 ayat 13. Jadi tingkatan ini harus melangkah ke atas, yaitu kita bisa menafsirkannya. Tetapi bahasa roh ini ada aturan, ada batasan. Jadi bahasa roh ini bukan seenaknya langsung begitu. Ada aturan. Seperti setelah gereja mulai berkembang, maka bahasa roh ini diatur oleh Paulus. Yaitu 1 Korintus 14 ayat 27, aturan batasan atau berbahasa roh, yaitu 2 atau 3 orang. Dan itu pun harus bergantian. Satu dulu, nggak bisa ditafsirkan, satu ditafsirkan, satu ditafsirkan. Jadi kalau perlu 3-3 bisa ditafsirkan.
1 Korintus 15 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya, batasannya sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain menafsirkannya. Jadi harus ada orang yang bisa menafsirkannya. Jadi di dalam jemaat itu harus ada bahasa roh ini. Tetapi ada batasannya, 1, 2, 3. Jangan dikatakan, mari semua kita berbahasa roh. Terus kemudian setelah berbahasa roh tidak tahu apa yang disampaikan mereka. Kalau hal seperti itu bisa kita lakukan sendiri. Kita masuk ke kamar, kita berbahasa roh, karena itu hanya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau di tengah-tengah jemaat ada batasan 2 atau 3 dan harus bisa ditafsirkan. Tetapi dengan demikian kita sudah mendengarkan bahwa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dan memang harus, jangan kita melarang orang atau jemaat untuk berbahasa roh. Tapi ada batasannya 3. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 39, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi kita disuruh untuk menerima atau mempunyai karunia bernubuat. Dan apabila kita sudah bisa dan mendapatkan karunia bernubuat, sekali-kali jangan remehkan dan jangan melarang orang yang berbahasa roh, tetapi ikut aturan. Inilah rencana Allah bagi gereja yang akan menerima kuasa dan kemudian jadi saksi untuk memberitakan damai sejahtera, keselamatan, kerajaan Allah yang harus diberitakan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang telah menjanjikan keselamatan bagi kami, dan keselamatan itu telah kami terima melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bahkan anak-Mu menjanjikan kami untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, memberikan itu kepada kami sebagai umat-umat-Mu. Bahwa apabila kuasa turun atas kami, kami menjadi saksi bukan saja di tempat kami berada, tetapi di mana saja kami diutus untuk memberitakan Injil Kristus, bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun. Kalau Engkau menghendaki hal itu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Sebab itu pada hari Pentakosta ini kami merindukan hal ini, supaya umat-umat Tuhan memiliki pembaptisan Roh Kudus dan bisa memiliki bahasa yang baru ini. Tetapi dengan aturan-aturan firman, kami akan tunduk pada aturan tersebut, dan kami boleh melihat kemuliaan Allah ada dalam kehidupan kami, dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan pemberitaan Injil, pemberitaan tentang kerajaan surga, kerajaan damai sejahtera tersebut. Terpujilah nama-Mu Bapa, terlebih di dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang ada di permukaan bumi ini yang menghadapi COVID-19. Kami merindukan kuat kuasa Tuhan turun dalam kehidupan umat-umat-Mu, memenuhi kehidupan umat-umat-Mu, sehingga menghadapi COVID-19 ini tidak ada perasaan takut, tetapi ada sukacita dari Roh Kudus, sehingga Injil itu tidak akan berhenti diberitakan dengan situasi ini. Tetapi dengan situasi ini, dengan kami dipenuhi dengan Roh Kudus, Injil terus diberitakan kemana-mana, kemana kami pergi dan berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa kiranya COVID-19 ini dilalukan oleh Tuhan, dan kami umat-umat-Mu ada kebebasan untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan kerajaan surga, untuk memberitakan kerajaan damai sejahtera. Dan biarlah juga Tuhan tolong supaya negara kami ini
di mana COVID-19 ini masih bergerak menjangkiti banyak orang. Tapi kami berdoa, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada bangsa kami, dan biarlah ada pertobatan dari bangsa kami, sehingga boleh mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mampu untuk menghentikan COVID-19 ini, terutama di daerah kami, Kalimantan Tengah, dan khususnya Kota Puruk Cau dan pada umumnya Murung Raya ini. Tuhan tolong kabupaten kami yang juga banyak yang terjangkit, tapi kami bersyukur sudah juga ada yang disembuhkan, dan ini oleh kasih kemurahan Tuhan dan hikmat akal budi yang Tuhan karuniakan kepada para medis, dokter yang bekerja untuk menolong dan merawat mereka. Berkati para dokter dan perawat-perawat, sehingga mereka dikuatkan dan jauhkan dari terjangkit COVID-19 ini. Kami semua umat-umat Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia Jemaat Philadelphia Puruk Cau, kiranya juga Tuhan menyertai kami, menjauhkan kami dari anak-anak sampai orang tua dari COVID-19 ini, sehingga satu waktu di mana COVID-19 ini berlalu, kami boleh dapat bergandengan tangan mewujudkan kesukaan kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman hari ini. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian bersama Roh Kudus di melangkah. Bersama Roh Kudus di melangkah. Haleluya. Dan dari tempat ini saya ucapkan selamat ulang tahun Bani Ayel. Meskipun sebenarnya jadwal keluarga tetapi dengan keadaan COVID-19 jadi tidak ada kegiatan, dan saya percaya Tuhan juga akan memberikan umur panjang bagi adik Ayel ya. Pada kemarin dia genap berapa tahun kemarin? 5 tahun ya, puji Tuhan. Dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan buat adik Ayel pada hari ini ya. Puji Tuhan, terima kasih. Dan saya jemput semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu dan hidup. Dan ku
hidup kami Tuhan. Kasih setiamu semakin hari semakin nyata bagi kami. Kami boleh alami dan kami boleh rasakan hingga sampai saat pagi hari ini. Kami boleh bersyukur lewat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat pakai, kita dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di mana pada hari ini adalah hari ketuhanan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kami dapat merayakan lewat ibadah kami Tuhan pada saat ini. Kami percaya kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu, menyenangkan Engkau, sudah menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Kami juga telah dengar firman-Mu, dapat memberikan kekuatan yang baru bagi kami dalam kami mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan dalam dia melayani firman-Mu dimanapun dia pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga telah memberikan persembahan kecil besar, persembahan yang kami berikan. Tuhan akan balas berkat kali berlipat ganda dengan kebenaran firman-Mu. Jemaat Tuhan yang telah mengembalikan milik-Mu Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan juga akan tiling dari tempat yang maha tinggi, di mana mereka mau belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami yakin juga Tuhan Engkau juga akan memberikan tingkat-tingkat dari surga untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu. Kami itu Tuhan dan kami sangat percaya. Tapi juga setiap pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini yang berbeda-beda. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan dalam mereka menghadapi setiap tugas dan aktivitas mereka sehari-hari. Sehingga mereka selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Engkau melindungi jemaat GPD-GPD di tempat ini. Oh Tuhan tolong mereka. Ya Tuhan jauhkan mereka dari COVID-19 ini Tuhan. Sehingga mereka selalu sehat kuat di dalam Tuhan. Di mana mereka bebas beraktivitas, itu dapat menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan adakan makan minum pakai mereka Tuhan sehari-hari, biar mereka selalu tercukupkan dalam kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit mungkin dari tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan Engkau mau jamah, Tuhan mau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami dapat kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang minggu yang berjalan ini dalam perlindungan Tuhan, melindungi kehidupan kami. Bersyukur juga Tuhan bagi keluarga Bapak Manat dan juga Ibu Asma Sinaga, keluarga. Mereka boleh bersyukur kepada Tuhan karena anak mereka ayah pada kemarin Tuhan sudah tambahkan setahun hingga dia boleh genap 5 tahun. Dia boleh sehat kuat di dalam Tuhan hingga sampai saat ini Tuhan. Kami percaya ini kemurahan Tuhan yang besar yang Kau selalu nyatakan dalam kehidupan pribadi anak ini dan juga keluarga mereka. Oleh sebab itu kami serahkan terus ayah ke dalam pemeliharaan Tuhan. Tutup bungkus terus dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan menghindari dia dari segala virus-virus yang ada ini saat ini Tuhan. Biar dia dalam naungan Tuhan. Dia dalam kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Tuhan berikan dia umur panjang Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik dan sungguh baik bagi keluarga, rumah tangga, Pak Manat dan istri serta keluarga anak yang ada. Dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami sudah bersyukur pada saat ini dan kita akan angkat tangan, kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang telah kita terima. Kita bagikan kepada mereka yang terhilang atau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa yang duduk di maha tinggi kerajaan sorga, yang memiliki berkat baik di sorga dan di bumi, yang dijanjikan kepada kita semua umat Tuhan yang percaya melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membimbing kita, menuntun, menguatkan, menghibur, bahkan memberikan kemenangan sampai hari Maranatha Yesus datang kedua kali di awan-awan, jemput kita semua masuk di dalam kerajaan sorga yang sudah disediakan bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Selamat siang, selamat merayakan hari Pentakosta. Haleluya.